amat Joy-nya datang lagi, mereka kehabisan source skill, mereka kehabisan dari HP. Selesai. Gak bisa tadi bertahan. Sayang banget Hiko-nya tadi kena lompatan Infernal Pursuit. Yang akhirnya bisa tadi sampai ke arah Hiko. Wah, gokil. Panjang sekali warnya ya, panjang. Lumayan Itu tadi panjang. Lim. Itu tadi war itu tadi yang di area dari lot sampai ke atas itu sampai blunder sana sini. 5 detik lagi aja itu war. Pingsan gue tadi. Tenang, pas lu udah pingsan baru gue backup. Kalau selama belum pingsan, gas terus pokoknya. Berantem mulu. Sabar. Caster mau napas. Tapi tadi memang yang gue bilang goldnya pun itu kayak selalu ganti-gantian aja, nggak jauh. Jadi mentok-mentok kayak 2.000, 3.000 lah tadi mentok. Dan ya kita akan melihat juga untuk item build dan emblem juga nih dari kedua tim yang sudah berlaga barusan di game pertamanya. Ya match point memang untuk CFU, tapi kalau tempo tadi ya Team Spirit bisa-bisa aja. Dan luar biasanya juga Kid Bomba ya. Kid Bomba bisa menstabilkan dirinya untuk bisa bermain melawan counter naturalnya. Sampai kayak tadi tuh berhasil loh dia. Bermain tanpa ultimate. Iya, bermain tanpa ultimate coba. Gelunya jalan-jalan doang. Jalan-jalan doang, gelunya nampol tanah. Gitu-gitu doang. Tapi ya untuk keren. Sing keren weh. Iya free hit juga sih tadi singnya. DHS-nya yang gue suka sih. Itu jawaban untuk makan Kit Bomba. Karena ya dari Kit Bomba ini udah ada Blade Armor-nya, ada Dominance-nya, ada Twilight Armor-nya. Ya pastinya keras banget sih. Walaupun kita tahu Bruno juga sakit banget. Tapi lihat ada Great Dragon Spear, bukan Windtalker. Ini yang gue bilang waktu gue lihat Skylar juga sering pakai Great Dragon Spear. Mungkin konsepnya akan beda untuk saat ini. Tapi yang pasti jawaban dari one shot full damage dia pakai ya kecuali satu item terakhir tadi sempat Immortal, sempat ganti ke Winter juga dan akhirnya Rose Gold yang dipilih. Sementara Hiko tanpa sepatu ternyata bukan ide yang baik. Dia langsung ketempel. Masalahnya ketempelnya sama waduh. Yang ada War X-nya juga, makanya damage-nya lumayan terasa. Ini ada deretan itemnya ya teman-teman ya. Walaupun ini udah full item lah udah di menit 25 lagi. Iya, killnya beda satu doang. 21 22. Killnya beda 1 21 22 25 25. Gak bisa kurang. Iya. Sakit tapi tidak berdarah. Dapat savage tapi ngeri banget. Mau gak mau kan harus terima. Trill di talent pertama. Ya ini damage ya. Bisa dibilang dari kedua gold lanernya sama-sama damage. Dan ya dari jungle-nya juga fokus damage. Mungkin perbedaannya tadi memang dari misplay-nya aja sih. Karena konsep dari keduanya bisa terbilang matang. Bahkan kayak dari Sao, dia pakai 2 movement speed tambahan, agility, Wilder's Blessing. OP pun, kalau OP Trill di talent pertama wajar sih. Karena Chow yang gue bilang kan dia punya damage juga. Makanya nggak kaget lah ketika kita ngelihat Chow juga pakai damage di awal. Sementara dari post statsnya kelihatan banget dari gold yang gak berbeda terlalu jauh. Mungkin sampai di akhir aja nih baru kelihatan jauh ya. Karena tadi banyak kill, ada lord yang diambil. Tapi ya kondisinya juga itemnya udah full kok. Jadi gak ada terlalu banyak perbedaannya. Sementara dari Turtle terbilang oke lah. 2 untuk CFU, 1 untuk Team Spirit. Bukan yang gimana-gimana banget. Mungkin pelajaran terpenting yang diambil oleh Team Spirit, jangan buka glue duluan gak sih? Ya. Kayak bermain kecepatan tanpa ultimate. Iya, dan tadi mereka juga udah menghilangkan dari midlane. Jadi emang menjurus ujung-ujungnya. Kayaknya memang ya. Udah dicek juga. Oh kan, ya, tipis kan bedanya kan? Maksudnya nggak jauh. Bahkan spike tertingginya aja 3.200 loh. Ya wajar aja, terus itu pun ditarik lagi. Tarik-tarikan dia tadi bos. Tapi rata-rata memang ada di CFU ya. Kelihatan ada di bagian bawah juga. Team Spirit pernah pegang tapi nggak sering maksudnya. Dia pernah pegang aja, pernah ngebalikin keadaan. Pernah pegang 2 kali lah in total berarti. Sempat ada yang turun juga tapi nggak bisa untuk maju juga. Yap. Itu dia statistik tadi dari game yang pertama ya teman-teman ya. Seru coy. Seru, berantem terus. Dites, diuji napas kita di sini ya. Lanjutkan di game yang kedua mah. Gas kita. Bener, ini bisa dibilang dari semua match hari ini ya. Team Spirit dan CFU ini yang terbilang keduanya tuh hampir setara loh. Iya. Jadi kayak jual beli serangannya, terus kayak defense-nya. Tapi ya nggak memungkiri juga kayak misplay-nya juga sama loh. Karena kita tadi 2 match sebelumnya kita ngelihat kalau di game yang pertama itu selalu ada full dominasi. One sided rata-rata. Full dominasi, di game kedua ketiga baru dikalahin. Baru one sided, baru dibalas one sided juga. Tapi sekarang
dia di game yang pertama, buset deh. Dan Sing Sing. 205.000 damage yang dihasilkan dalam 25 menit. Buset itu Buset deh. udah peang itu kepala kena bola terus. Betis dia udah gimana ya Bruno ini. Wah, betisnya udah jadi itu loh. Tapi ya pakai weapon master. Nah, kalau misalkan pakai master assassin, mungkin damage-nya akan berbeda nih. Karena weapon master itu tergantung dari itemnya kan. Jujur gue lebih suka weapon master kalau misalkan dengan hero-hero yang Blade of Despair. Dengan kalau misalkan magic dengan Holy Crystal. Karena item-item yang diambil ini yang dibikin sama Sing. Dari power damage fisikalnya nggak sampai setinggi itu juga. Tapi bukan berarti nggak bisa. Balik lagi, weapon master intinya akan nambahin atribut dari damage fisikal itemnya. Kalau magic ya magical ya, karena dia adaptif juga tergantung dari itemnya. Nah itu yang bikin tadi sakit banget, makanya main front to back. Ayo dia mah ngedepend makanin minion dulu. Ayo. Sambil kita lihat nih untuk MVP highlight. Mungkin dari early-nya masih didominasi CFU lah ya kalau awal bangetnya ya. Masih dominasi tuh Shefu tuh. Nabrak masih enak di bagian depan. Ini tuh masih masuk tuh damage dari Beatrix. Boleh. Masih pede banget. Iya, Padahal kena pressure banget ya dia. Emang bener-bener momentum balikannya tadi di Savage-nya itu ya. Save yang didapatkan oleh Hiko. Ya kan gue bilang selalu ada misplay lagi terjadi, entah itu dari CFU entah dari Team Spirit. Nah ini Dan sekalinya OP harus digarisbawain banget tadi. ya, dia Tidak maksimal Pak. memaksa banget sih. Ya. Maksudnya dia tahu nih akan didorong Tigreal nantinya atau kena implosion. Tapi dia tetap akan coba lagi. Dan itu yang membuat akhirnya malah ngebuka celah untuk Team Spirit bisa balikin keadaan. Defensifnya lumayan bagus, tapi ketika masuk untuk defense terakhir ini Lordnya udah terlalu keras sih memang. Jadi kayak mereka tumbang Hikonya hilang tuh udah jadi selesai. Gue lihat oke udah nggak ada yang bisa nge-DPS lagi nih ke arah Lordnya. Udah nggak ada yang bisa nge-defense lagi, walaupun ya one shot masih coba tuh untuk dapetin killnya. Ini kasihan terputus atau seperti apa ini? Mereka commit Lordnya menurut gue nggak salah sih. Mereka Iya, paksakan. yang ini kan Comet Lord. Yang di sini juga pasang badan untuk bisa menahan agar tidak ada yang bisa mendekat. Mungkin gue rasa tadi cukup di high loss dan Tigreal sih. Valentina enggak. Dia ambil EOG tadi kalau nggak salah. Iya. Dia ngambil Avatar of Guardian terus dia lompat ke depan. Mungkin niatnya mau nge-follow kali ya, untuk nge-follow tadi Implosion yang dipakai. Implosion tadi niatnya harusnya ya cuman buat megangin one shot. Biar one shotnya tuh nggak bisa retribution. Tapi ya itu dia yang terjadi. Membuat malah dari Team Spirit yang tadinya agak susah untuk ngedobrak, Lah ini langsung dapat. itu malah dapat celak buat ngedobrak. Pecah langsung didobrak, langsung selesai. Game cepat, tidak ada 25 menit. Nah, 13 sekian. Ya, jadi keuntungan untuk tim Spirit. Mereka mendapat kemenangan, game satu sama. Wah, padahal tadi tim Spirit udah gimana juga ya. Udah agak Susah banget goyang. mereka. Tapi semenjak Hiko tadi udah dapetin momentum crossbow tank, gue ngeliat ini udah game Team Spirit sih memang. Ya. Karena dari draft gue udah bilang kalau Moskov tuh gue bingung. Moskov mau larinya kemana nih? Buat landing jauh kah? Atau buat nge-defense kah? Tapi kita akan ngeliat untuk item build terlebih dahulu kawan-kawan. Ya sempat tadi gue bahas sedikit dari one-one-nya Hiko kan. Dia 4 item awalnya adalah Corrosion, DHS, Hasclaw, dan Malefic Gun. Nah ini 4 item yang menurut gue udah paling enak buat one-one sekarang. Hasclaw bisa diganti sebenarnya. Pakai Wintalker misalkan, attack speed juga ada kok. Tapi ya Hasclaw untuk sustain sih mungkin dia ngeliatnya juga. Biar dia kena poke damage tuh gak takut. Apalagi poke damage-nya tipikal kayak Valentina kan yang gak terlalu gede-gede banget juga. Dia recover darah dan siap team fight lagi. Hasclaw karena ada attack speed juga, it's okay. Nah mungkin ini tadi yang Pulung bilang kalau misalkan ada Malefic Roar dan Malefic Gun. Keduanya sama-sama punya penetrasi tapi bedanya adalah gak ada attack speed. Iya, Jadi Malefic Roar, one-one juga ada lumayan pasif yang butuh. berbeda juga kan. Ya untuk ngebocorin armor ya jelas Malefic Roar itu lebih Iya. oke. Tapi ya kalau ngomongin one-one dia juga attack speed dependent kan. Jadi lumayan lah. Iya, pengen attack speednya. Sekalian maksudnya kan. Dan Moskovnya udah jadi Trinity, udah jadi Malefic Gun juga. Tapi memang tadi nggak ada momennya karena defense berdua dia nggak punya badan sama sekali. Langsung ditabrak nggak pakai lama. Basic Common Emblem untuk dasarnya. Sementara untuk one-one pakai Master Assassin juga di mana ada Marksman Emblem di dasarnya. Tapi ngeliat dua Revitalis ini jadi masalah yang serius juga menurut gua. Sao dan juga Kid Bomba ketika kena implosion dua-duanya nyalain Revitalize dan langsung selamat gitu. Udah tapi bukan hanya mereka lagi yang selamat, kayak teman-temannya yang ada di sekitar kena implosion juga jadi kayak selamat. Udah
kayak ini ya, semi-semi Faramis ya dua. Iya, jadi kayak ultinya Faramis. Padahal 2 revitalize doang gitu kan. Karena damage-nya juga nggak cukup loh. Ya Valentina nggak seburst damage itu, dari Moskov juga nggak seburst itu. Dari post game stats ya nggak sampai 14 menit. Tempo game yang awalnya pasif banget, first blood pun terbuka di menit keempat. Tapi ternyata kalau dilihat dari statsnya kayak lumayan one sided nih. Yep. Untuk teman-teman Team Spirit memang dominasinya tapi nggak terlalu ekstrim aja, dominasi aja gitu loh. Jadi nggak sampai one sided banget, nggak keluar dari base lah. Dan ya jujur untuk di late game-nya tadi winning condition dari Team Spirit ya kebuka karena itu misplay dari CFU. 13 menit 42 detik selesai dengan kesalahan yang begitu fatal tadi dilakukan oleh CFU Gaming. Selesai mereka. Benar-benar ya dapat Lord juga nggak ngaruh apa-apa teman-teman. Kalau emang kesalahannya kayak gitu tadi, nggak bisa. Makanya harus ada komunikasi yang benar-benar berjalan, komunikasi yang memang benar-benar satu suara bulat. Dan MVP-nya akan jatuh ke tangan siapa nih kira-kira? MVP Hiko lagi. Hiko lagi gak sih? Nah, kalau ada MVP di game pertama juga Hiko dong. Makanya Hiko lagi. Hiko. Kita tuh udah yakin tadi ada MVP di game pertama. Makanya, tapi gamenya kan nggak menang, jadi nggak ada MVP. MVP tim yang kalah kagak ditunjukin di sini soalnya. Tapi ya dengan spell inspire yang gue bilang tadi, 1-1 enaknya adalah dia menang spell. Dia punya inspire yang bikin nanti damage di akhirnya jadi benar-benar eksplosif banget. Dia bisa bikin pas crossbow tank juga jadi ngejar ke bagian belakang. Dan kita sambil ngeliat juga nih untuk MVP highlightnya Hiko. Seperti apa sih gerakan-gerakan awalnya? Mungkin mulai di ya menit dimana warna-warnanya udah punya item aja yang 3 item awal. Untuk mecahin bagian depan lihat damage tipis banget tuh Wan. Dia nggak bisa langsung yang burst damage banget. Oh udah nih terbang di sini. Tapi terlalu free sih gue bilangnya. Jadi benar-benar kayak nggak ada yang matanya tuh nggak ada yang ke 1-1. Crossbow tank terbuka di mana ada 2 frontliner yang sekarat. Waduh. Dan juga OP. Makanya tadi bisa lanjut lagi kan. Double kill, triple kill. Tadi akhirnya di secure juga untuk menekan di Moskov. Weakness point sekalinya kebuka semua. 1 weakness point aja udah memberikan keuntungan. 3 weakness point kebuka abis. Sakit banget damage-nya juga. Dan ya agak susah juga sih defense dari Moskov. Ketika memang kurang masa juga kan. Dia bisa dibilang hero DPS tuh kena counter balerik bakal bonyok banget kan. Nah terus Cloud-nya ini dipakai untuk apa? Untuk panjangin lane kah? Atau emang hero power kah? Itu yang harus dicari tahu dulu. Karena kalau ngomongin tadi high ground defense, mereka nggak punya sama sekali loh. Kalau mereka ambil Moskov seenggaknya masih bisa nge-defense. Atau Nathan itu udah paling enak karena dia punya record pakai Nathan juga kan. Tapi ya balik lagi, mungkin itu adalah hero power yang udah dilatih juga mungkin sama si FU. Makanya lumayan pede pas tadi nge-pick Cloud di last pitnya. Tapi itu dia yang terjadi kawan-kawan. 2-1 Team Spirit. Akhirnya bisa masuk ke babak knockout. Stop Chow kah? Stop Chow bisa. Karena tidak ada yang ditendang sama sekali. Stop Chow. Hanya ada 1 tendangan, itu pun defensif. Iya, dia udah ambil Chow, tapi dia nggak nge-ban 1-1 ya. Iya sih. Jadi kayak berat banget sih memang. Jadinya banyak yang tidak nyambung berarti ya. Kalau nendang Beller menurut kita teman-teman. Iya. Tapi kalau menurut mereka kan mereka pasti punya pemikiran tersendiri. Makanya dia bisa menangin pressure awal sebenarnya loh. Kayak Chow level 1-nya banget nih. Level 1-nya banget Chow itu kan sakit. Ya mungkin langsung cari first blood ke 1-1 ya. Pancing spell. Banyak banget tadi opsi yang bisa dilakukan. Cuman mungkin nggak sejalan aja. Ini terjadi juga sama ya dari tim yang udah tereliminasi juga sebenarnya loh. Dari Ulfenar. Dia sering banget pakai draft yang memang agresif di awal tapi nggak agresif. Atau sebaliknya, mereka pakai draft high ground defender yang memang mainnya defense sampai item jadi tapi nabrak. Oke deh, kalau begitu sekarang waktunya kita akan mendengarkan perbincangan ya bersama dengan Team Spirit dan siapakah dia? Let's go. Team Spirit, and with me here we have once again Hiko. How are you, Hiko? Hi everyone, this series was very fine. Very fine. You're very happy, I can see just now. Yeah, first game was just unlucky, you know? Oh, just unlucky. Just now Hiko said, it's so fun to play. Are you having fun? Yeah, for sure. Sure. Now you want to know what else is fun, Hiko? Just now you got a Savage, even though you lost on the first game, right? Did you know that the entire M series, M1 to M6, you're the 3rd person to ever get a Savage? Uh, Yeah. За всю историю M-Series с 1 по 6
Ты третий человек, кто сделал Savage. Oh, Yes. Do you want to know who else got it? It's Carl Teasy and Albert. So, Hiko, being so young like this and actually making history for yourself and Team Spirit, how are you feeling? Как себя чувствуешь? I'm feeling very good. You know, I'm very confident, and I play the series like no, good, but still you can do better. Still can do better? Yeah. That wasn't greater than ever yet. Yeah, you can do better on Edison, you know, 0 deaths every game. 0 deaths every game. He wants the KD. He wants an amazing KD. Okay, now, Hiko, now that you guys are qualified for the knockout stages, right? How excited are you for that? Насколько ты рад быть в нокаут стейдж? No, it was it's first international that I go to playoffs. You know, it's very good, and I growing up and evolving. Yes, you are growing up and you definitely are evolving. Now, Hiko, we all know that in the Swiss stage, a lot of teams were picking Bruno, yes? Yeah. But in this entire Swiss stage, only 2 people haven't picked Bruno. You and Aaron Shiki from TLID. Who doesn't want to pick Bruno? Is it the coach or you? I'm practice Bruno, but you know, enemy just wanna pick Bruno on first pick, on double pick, and you cannot just take it, you know. You cannot just take it. If I take Bruno, it will be so easy game. So easy game? Yeah. Okay, you know what? I cannot wait for you to pick Bruno. I'll wait for it, okay? Okay. Okay, now Hiko, the casters actually gave you a title. They gave you a name. They called it Hiko Mania. Do you like it? Or do you want something else? Do you want people to call you something else? I think it's a very fine name, you know. I like it. You like it? Yeah. Okay, okay. Hiko Mania. You know what, casters? Hiko Mania is definitely approved, and I'm pretty sure we can hear it more. Now, before I send you off, obviously, what do you want to say to the people supporting you, Hiko? You have made a lot of fans, even in Malaysia, actually. First on Russian. Спасибо вам большое за поддержку. Она очень важна для нас. Еще люди, которые пришли поболеть в зале, вот, им тоже привет. Вот, приехали сюда, в Малайзию, для того, чтобы поддержать нас, и это очень достойно, и мы очень ценим это. Thank everyone for support. It's very good for us, and keep supporting Team Spirit, and we will do better next time. Thank you very much, Hiko. Guys, honestly, interviewing him, he's such a wholesome little kid, and we can definitely see he's super duper happy to be in the knockout stages. So thank you, Hiko, and congratulations once again. With that, let us right back to the panel to break down what happened in this amazing game against CFU. Gue liat-liat terus udah kayak kakaknya tadi. Pas berdiri di samping. Oh, teman-teman yang di sana nyebutnya Hikomania. Oke, ya udah Udah ada fanbase-nya nih, udah ada fanbase-nya nih. Baru satu kali muncul. Saya juga udah ngefans ya. Tiba-tiba ada fanbase-nya. Yuk Hiko mau ke Indo? Hah? Hah? Kita bisa jadi agennya. Bisa, saya tanya-tanya dulu nanti ya. Ya, Coba ya. Kita akan mencoba mencari ya. Cuman lu jadi translator ya nanti ya. Hah? Ya kan gue promotor, lu translator lah. Enak, Lim. Lah, nggak enak kan channel gua yang susah dicari. Ya. Nah, lu translate, oke? Lu kerja, gua kerja, tapi yang tipes duluan gua kalau itu. Enggak, paling ini dikit lu beler. Tapi ya itu dia, selamat ya sekali lagi untuk tim Spirit yang dimana mereka akhirnya menduduki posisi kelima nih di babak knockout juga. Tersisa 3 slot in total berarti Lung untuk knockout nanti. Sisa 3 nih. Itu 3. yang akan diperbutkan lusa. Lusa, Lusa ya teman-teman ya. Iya, karena besok juga kita akan mengawal Besok partai sedih. Siapa yang tereliminasi. Kalau hari ini kita mengantarkan tim-tim untuk melaju ke knockout stage, kalau besok untuk pulang. Iya. Tapi jujur ini beleriknya Sao sih boleh ya. Mungkin pelajaran nih untuk nextnya di babak knockout nanti seandainya ada yang bertemu dengan tim Spirit. Kayaknya boleh di respect deh beleriknya. Atau dicarilah solusinya. Karena kelihatan banget tadi dengan gerakannya yang tenang banget. Yang di belakang doang lu gak ngapa-ngapain. Ya. Dia cuma ngejagain aja. Pokoknya yang mau nabrak ke arah Sunset Lover ditangkep. Terus kayak ketika Hayabusanya habis in and out dipegangin, dijagain. Udah gitu-gitu aja mainnya. Dan untuk emblemnya nih buat kalian yang mau pakai Balerik juga nih. Dengan emblem dasar tank. Talent pertamanya Vitality. Di talent kedua Walder's Blessing juga untuk menopang lari berarti ya. Biar gak lama-lama banget. Untuk rotasi juga. Dan yang terakhir ada Concussive Blast. Untuk ngebantu dari segi clear mungkin. Atau bisa ngebantu juga dari segi ngedamage. Ya. Tapi kalau untuk sisanya masih sama sih. Kecuali emblem Cloud yang masih pakai basic common emblem ya. Iya. Nah, Ini pantas Sawo bahagia banget tadi kelihatannya.
Begini rupa statistik yang dimiliki. Makanya. Kalau pakai Beleric. Pantesan diambil 3 loh. Karena Iya. sepower itu memang. Power itu nggak bisa ngapa-ngapain tim lawan. Tapi tetap sih kalau ngomongin soal Cloud juga tadi itu memang hero-nya sih susah juga. Karena kalau misalkan kita ngomong hero-nya kayak misalkan Xia gitu deh. Xia atau Bruno kena ban tadi gitu kan. Yang Trinity tuh mati sama Beleric loh. Dan MVP by GoPay. Siapa loh? Hiko? Waduh, berat. Sawo? Gak mau nebak. Sawo gak sih? Salah lagi ntar. Sawo. Sawo lah. Gue trauma gue. Iya, Masa thank for watching duluan gitu. Enggak. Sawo akhirnya yang keluar menjadi MVP dengan Revitalize. Ini dia spell yang sangat-sangat bagus untuk Beleric karena dari Beleric HP-nya banyak. Iya. Bang, kok Guardian Helmet langsung di item kedua, Bang? Iya, karena kalau efek item yang penambah darah itu dikali 2. Contoh, ada item Guardian Helmet tuh 1000 lebih lah ya, 1500 kalau nggak salah. 500-an. Itu dikali 2 kalau Beleric. Itu memang itu efek dari Beleric intinya. Hero Beleric emang kayak gitu. Jadi kalau kalian bikin Guardian Helmet terus, ya udah banyak darahnya. Guardian Helmet kan. Mantap, Wo. Mantap, wo. Ay, Sawo. Mantap badannya. Udah matang ya. Hah? Sawonya udah matang. Udah berapa season ya? Makanya Sawo matang. Shit. Tapi ya untuk MVP highlight kelihatan juga sih memang dari joinnya Hiko nih dari Teamfight yang akhirnya yang mungkin berat sebelah awal tapi tetap bisa dibalikin juga. Oh, sama satu lagi loh. Kit Bomba akhirnya bisa buka ulti. Bebas dia bermain di round ini. Banyak banget tadi yang kita lihat dinaikin sama Kit Bomba Iya. kan. Mungkin bukan cuma dari jungle-nya doang tuh. Udah bisa ulti dia. Detektif juga tadi berkali-kali masuk keluar-keluar bawa beban tuh. Itu dia bawa Kit Bomba tiba-tiba kan. Nah ini Blazing Duet dari Cloud bersama dengan Heartguard. Sebenarnya oke sih. Gue pikir kayak wah ini bocor banget. Sampai one shotnya pun tumbang. Tapi ya masalahnya nggak bisa lagi. Udah itu doang selesai. Sampai Blazing Duet habis udah. Di crossbow of tanknya gimana lagi? Yang di bawah keikat, yang di atas nembakin. Makanya Mau, udah mau apa jadinya itu? berat banget sih. Dan ini game yang terbilang lumayan cepat juga. Crossbow of Tanknya nyala Hiko yang bebas banget langsung nge-damage juga tadi. Even Crossbow of Tanknya habis. Masih ada basic attack-nya kok. Masih ada attack-attack yang nggak berhenti-henti. Yang sakit banget juga.